Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa arsyadana ila tariqihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, nafa'anallahu bi'ulumihim. Yang terhormat beliau Rektor Unul Lampung Dr. Nasir SPD MPD beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati sesepuh Unul Lampung yang mohon maaf boten kula sepat setunggal-setunggale. Yang terhormat pimpinan lembaga nopo niku wau LP2K2, beliau Kiai Haji Miftahuddin SAG MSc, segenap sivitas akademika Unul Lampung yang kami banggakan, para mahasiswa jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini bersama kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita merupakan investasi amal baik yang kelak kita dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir diaku menjadi umatnya Rasul dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, setiap kita tentu mengharapkan syafaat Rasulullah. Kenapa? Karena memang kita menyadari bahwa kualitas dan kuantitas amal kita belum sebanding dengan kewajiban yang mestinya kita tunaikan. Di dalam Al-Quran Allah menggariskan bahwa tujuan penciptaan kita itu hanya satu, liya'budun, untuk mengabdi, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa seluruh kehidupan kita, apapun itu bentuknya, idealnya merupakan cerminan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah seberapa besarkah persentase amal kita yang sudah bernilai ibadah di hadapan Allah? Tentu jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Tapi yakinlah bahwa ketika kula panjenengan sami kualitas dan kuantitas amalnya kurang, ada satu harapan, yakni syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang menarik, syafaat ini kan sebenarnya kalau diartikan secara bahasa itu artinya menggenapkan. Jadi kalau dalam terjemah kita itu pertolongan, tapi pertolongan yang punya dimensi menggenapkan. Karena tolong itu maknanya bisa banyak. Bisa ta'awud itu juga tolong menolong, i'anah juga menolong, an-nasr juga menolong. Nah, dalam konteks pertolongan Rasul yang dipilih kata syafaat. Kata syafaat itu berakar kata dari asyafa'u, artinya menggenapkan. Berarti pertolongan Rasulullah itu adalah pertolongan yang punya dimensi menggenapkan. Kalau menggenapkan berarti ada sesuatu yang kurang kemudian digenepi. Kalau bahasa kita yang mungkin nambelilah gitu ya, nambeli gitu. Ada yang ditambali. Maka syaratnya paling tidak dua. Kalau panjenengan sami kita semua berharap syafaat Rasulullah, pertama harus punya modal amal yang ketika itu kurang, berharap syafaat Nabi, maka syafaat itu bersifat menggenapkan. Ditambeli. Lah kalau sing ditambeli ya arep nambeli apa gitu. Maka modal itu kita perbanyak. Itu syafaat.
Yang kedua, syaratnya kita kenal dengan orang yang bisa menggenapkan. Jadi kalau misalnya kalau panjenengan saya punya persoalan, punya masalah, misalnya menantu sama mertua gitu ya. Ini tadi diatur ke Pak Rektor, rata-rata masih pemuda dan belum menikah Pak Rektor ini, rata-rata, termasuk kita. Oke. Dalam buatan promosi buatan ini kan kalau di live nanti bahaya. Istri saya lihat di rumah langsung pulang nggak dibuka pintu nanti. Jadi menggenapkan misalnya ada mertua dengan menantu. Biasa kalau menantu itu kalau masih pasangan muda itu kan lek omong ngawarani nopo bakalan gitu ya. Rupanya duwe opo-opo. Menantunya bilang ke mertuanya, "Pak, kula badhe dagang kerupuk, butuh motor." Lah hargane motor piro nih? 12 juta. Lah sampean duwe modal piro? 10 juta. Kurang berapa? 2 juta. Mertua tinggal genapkan 10 tambah 2 jadi 12. Maka yang 2 juta ini merupakan syafaat mertua kepada menantunya. Enak lagi? Oke, kalau boleh mertua ya saya kena ngoten mawon. Itu syafaat. Syaratnya itu akan terpenuhi kalau posisi mertua dan menantu dalam kondisi rukun. Tapi lek menantu kali mertua gak rukun, jalur syafaat ya angel. Pak, genep piro juta, Pak? Genap-genep di dapur kuwi, bolak-balik rene wae njaluk. Ini kalau posisi mertua dan menantu dalam kondisi yang tidak rukun. Maka dengan logika yang sama, tatkala kalau panjenengan saya berharap syafaatnya Rasulullah, kita harus kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, lantas cara mengenalnya bagaimana? Secara geografis jarak kita jauh. Dari sisi dimensi waktu kita terpaut 1400 tahun. Jauh. Lek dihitung dulur ya bukan. Wong modele ya gak ono sing model Arab apa mboten enten iki. Kabeh asli Jawa. Jawa Nusantara maksudnya. Jadi khasnya kan irungnya rada pesek-pesek gitu. Wongnya rada ireng-ireng, pesek-pesek ya. Itulah kita. Tapi bersyukur yang pesek itu kan insya Allah hidupnya lebih awet. Amin. Karena memang tidak begitu boros nih. Nah, kita secara geografis jauh dengan Rasulullah, dari sisi waktu tebih dengan Kanjeng Nabi. Maka cara mengenal Rasulullah menta'alluqkan hati kita bikasrati dzikrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperbanyak menyebut asma Rasul lewat ungkapan-ungkapan kalimat sholawat sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sering mengatakan bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah. Setiap kita tentu mengatakan ini. Wow, dalam bait-baitnya juga disebutkan, ya Rasul, kami cinta kepada engkau. Tapi cinta itu kan butuh pembuktian. Mbak-mbak yang di belakang itu kalau ada cowok nih mbak, I love you gitu ya, itu kan biasa pertanyaan berikutnya adalah apa buktinya gitu ya. Lain mau ngomong cinta toh ya kesel. Nah, bukti cinta kepada Rasul yang pertama adalah bikaswati ismihi, dengan sangat banyak menyebut asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu makalah mengatakan, man ahabba syai'an kasura dzikruh, barang siapa mengaku cinta sesuatu maka buktinya paling tidak dia akan banyak menyebut apa yang dia cintai. Nah, kira-kira Dewi nyebut Kanjeng Nabi dengan nyebut pacar kita banyakan mana ini kira-kira? Nabi. Bu Mili ya, Bu Mili ya. Salah jeneng apa salah panggon ya Bu? Maka kita harus bagaimana mengupayakan. Dan Masya Allah, sholawat itu satu amaliyah ibadah yang di samping merupakan bukti cinta kepada Rasulullah, ia juga merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perintah itu sifatnya istimewa. Kenapa? Karena Allah perintahkan sekian banyak ibadah kepada manusia,
tetapi satu-satunya yang Allah kasih contoh adalah perintah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sampaikan satu kabar kepada kita, Allah membaca sholawat, malaikat baca sholawat, baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini yang istimewa karena Allah mencontohkan terlebih dahulu. Lain nanti kan Ibu Sebaha, sholawat itu adalah manifestasi ibadah tertinggi yang menjaga konstitusi ketauhidan agama kita. Kenapa? Karena dengan sholawat itulah kemudian kita memposisikan Allah sebagai pemberi, Rasul Muhammad sebagai penerima. Maka setinggi apapun derajat Rasulullah, dia tidak akan menyamai Allah. Ini menjaga konstitusi tauhid. Karena dulu pengalaman agama sebelum Islam itu ada nabi yang karena dimuliakan oleh umatnya sampai mendapatkan predikat sebagai anak Tuhan, sampai mendapat predikat sebagai Tuhan yang ketiga. Kalau dalam Islam tidak. Kenapa? Karena dengan sholawat jelas posisinya Allah sebagai pemberi, Muhammad sebagai yang diberi, kita sebagai pemohonnya. Ini menjaga konstitusi tauhid ini. Lantas sholawat itu sebenarnya efek positifnya akan kembali kepada kita. Mila kanjeng Nabi nate dawuhaken man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi bi asyara. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku, kata Rasul, satu kali, maka Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat. Alhamdulillah. Di dalam riwayat Nabi niku kan lek sholat jamaah mboten satu ketika Nabi niku sholatnya sujudnya itu lama sekali. Selesai sholat sahabat tanya kanjeng Nabi, ini apa ada tata cara perubahan sholat kok tadi tumben sujudnya lama? Nabi sampaikan tidak. Tapi pas saya sujud tadi, malaikat Jibril kepada saya, turun kepada saya menyampaikan satu info penting. Yang info itu berkaitan dengan umatku. Apa? Infonya adalah berita. Nanti tadi itu man shalla alayya sholatan wahidah. Barang siapa umatku yang sholat kepadaku satu kali, maka Allah akan gandar 10 kali lipat. Saking senangnya kanjeng Nabi, beliau memperlama sujudnya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam usul fikih kemudian berdasarkan hadis ini disunahkan sujud syukur manakala kita mendapatkan kenikmatan yang besar yang luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa diatur ke Pak Rektor sekian banyak konsep dan proyek ulu ke depan yang kemudian tulang punggung konsepnya ada pada teman-teman kita yang disebut sebagai pemuda. Ini kebetulan kan momentumnya 3 momentum yang saling berkaitan. Ada hari santri, santri ya pemuda biasanya ini, santri harapan santriwati gitu ya. Langsung connect nih. Campur itu pacarannya kan unik, roh patuh tok wis sekolah. Iya, jangankan boncengan gitu ya. Roh tok patuh itu ya. Itu rumah jenengan tau wis berdek nih. Oleh salam atau berdek. Tapi pesen dalam taklim itu disebutkan. Di dalam taklim ada satu kisah ulama besar yang ketika nyantri juga jatuh cinta. Itu diceritakan sama beliau. Sabatni wa asbatni fatatun malihatun tahayyaratun awhamu fi kulli wasfiha. Aku, kalau bahasa kita gitu, aku kenal dengan seorang perempuan yang hatiku terpaut tertambat kepadanya. Cantik perempuan itu tiada terkira, tiada kata yang sanggup mengungkapkannya. Rasa romantis, Pak. Kemudian yang menarik, jangan berhenti di sini. Fakultu dari ini fa innani sakhaftu bi taksiril ulumi wa kasfiha. Meskipun aku cinta setengah hati pada dirinya, aku katakan pada dirinya, tolong jangan godain aku. Aku sudah berjanji denganmu. Tunggulah sampai aku selesai di bangku pesantren. Fakultu dari ini fa innani sakhaftu bi taksiril ulumi wa kasfiha.
Maka kangkang santri boleh jatuh cinta tetapi ada remnya. Kapan? Sore kataman gitu ya. Saya suwi insya Allah dengan cepet, insya Allah cepet lah katanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada hari santri, kemudian ada sumpah pemuda, ada maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tiga momentum ini mau diatur ke tulang punggungnya adalah pemuda. Dan kalau kita cermati dari sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama sepakat bahwa seluruh perilaku Rasulullah itu merupakan cerminan yang layak dan bisa kita jadikan teladan. Tidak hanya setelah jadi Nabi dan Rasul, tetapi sebelumnya juga merupakan teladan untuk pulau panjenengan sami. Hadirin, sebelum jadi Nabi, Muhammad ini kan orang yang sudah luar biasa. Paling tidak beliau menjalani 4 tahapan. Yang pertama disebut dengan marhalatul yatim, tahapan keyatiman. Kita tahu dalam sejarah Kanjeng Nabi lahir sudah dalam kondisi yatim. Bapaknya sudah meninggal terlebih dahulu. Diasuh oleh ibunya, tidak berapa lama kemudian juga wafat menyusul ayahandanya. Apa makna dari yatim ini? Tentu merupakan satu pengajaran dari Allah kepada beliau untuk memupuk rasa kemandirian. Jadi kalau kita cermati yatimnya Rasul itu by design, memang disengaja oleh Allah. Untuk apa? Memupuk rasa kemandirian Rasulullah sejak lahir, sejak usia yang paling dini. Yatim ini kan satu posisi di mana anak pada saat butuh sandaran, orang tua yang mestinya menjadi sandarannya ternyata sudah dipanggil oleh Allah. Maka mau tidak mau kemandirian diri yang terpupuk sejak awal. Hingga kalau ada teman-teman yang yatim, berbanggalah dan berbahagialah. Paling tidak jenengan sudah itbak Rasul lewat posisi sebagai anak yatim. Tapi sing durung yatim gak satu yatim deh. Itbak Nabi yatim lah, bukan nanti terus kayak melok Nabi kabeh dilok sak yatim-yatime. Yo kelas sing ngeten iki, Pak. Itu kemandirian. Berarti sejak awal Rasul itu memang dididik sebagai pribadi yang mandiri, orang yang memang berdiri di atas kakinya sendiri. Betapa dalam kehidupan beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Diasuh oleh ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya wafat, pindah ke pamannya. Tentu ini secara psikologis akan memberikan dampak yang luar biasa kepada Rasulullah. Untungnya backingnya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini satu cerminan bahwa kemandirian itu perlu dipupuk sejak awal. Yang kedua, dalam sejarah Kanjeng Nabi kita baca, beliau juga punya aktivitas namanya riayatul ghanam, menggembalakan kambing. Jadi kalau dia ke fakultas peternakan lah kira-kira gitu ya. Kalau peternakan ada sunah nabinya, ada sunahnya ya. Jadi kuliah di fakultas peternakan itu sama dengan menunjukkan sunah Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Riayatul ghanam itu apa yang kemudian diajarkan sebagai cerminan untuk kita? Sifat leadership, kepemimpinan. Dan yang dipilih untuk digembalakan bukan unta tapi kambing. Di mana kambing, ini saya nggak tahu nanti kalau ada sarjana peternakan gitu ya. Ini secara psikologi perhewanan itu jenis hewan yang lumayan gablek. Nah, bebek kan cenderung penak gitu ya. Satu itu udah ikut semua. Kan kambing itu malah cara terdapat nanti. Makanya kenapa orang akikah itu kok kambing yang disunati yang sunat, yang disembelih itu karena simbolisasi memutus mata rantai kenakiran si bocah. Lek lanang kan loro, tapi wedok sitok. Kenapa? Potensi nakalnya itu banyak yang laki-laki. Tapi akan saya ngerot nenteng. Kenapa kok dua? Ya karena laki-laki kepalanya dua. Jadi ya kami. Ini gua simbolisasi saja ya. Nah, leadership ini ternyata disimbolkan dengan bagaimana Rasul riayatul ghanam, menggembala kambing, dan sukses.
Artinya apa? Kalau kemudian Rasul ke depan disiapkan menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang, sejak awal beliau sudah dididik secara alamiah menjadi seorang penggembala kambing. Hari ini pemuda-pemuda kita ini punya sindrom gengsi kalau bicara tentang dunia perkambingan. Konangon itu malah mendingin bapaknya, Pak, wedhus sangat tempat kok kene Jawa ya, Pak. Oke, orang ngeret ke langsung dilupain kena gitu ya. Ini artinya ada leadership di situ. Dan kita yakin bahwa pemuda-pemuda yang punya semangat leadership lah yang nanti akan memimpin masa depan dunia. Maka tadi dia rektor sekian banyak proyek di UNU ini tulang punggungnya adalah pemuda. Sejak awal mari kita kawal bersama agar nuansa kepemimpinan, sistem leadership berjalan dengan baik sehingga terjadi perpindahan estafet kepemimpinan yang ke depan akan semakin baik dan semakin baik. Ini leadership. Yang ketiga, Rasul itu mengalami satu tahapan ketika usia-usia ABG lah bahasa kita ya, usia 16 tahun teenagers itu as-saja'ah, teruji keberaniannya. Apa buktinya? Beliau mengikuti satu perang, namanya perang Fijar, di mana beliau pada usia 16 tahun sudah menjadi bagian dari sukunya dalam rangka mempertahankan kehormatan suku. Ini kalau pemuda harus punya ini, nasionalisme ini. Karena kalau tidak, sepintar apapun kita tidak punya nasionalisme, akan tercerabut akar budaya kita. Baik itu secara radikal dalam arti pindah gitu ya, atau secara pelan-pelan. Ini yang bahaya pelan-pelan ini. Banyak pemuda kita itu yang beralih peradaban, berkiblat kepada peradaban lain. Apa buktinya? Itu seringkali yang kita tonton drama Korea. Terutama yang bukti ya. Itu di HP-nya tuh downloadannya tuh drakor. Jadi materi kuliah malah disimpan gitu ya. Itu banyak itu drakor itu sampai episode berapa gitu ya. Terus ikut tren pola hidupnya, membayangkan punya pacar seganteng Lee Min Ho gitu ya. Ya jadi enak, tapi kan ya dalam moco kan ya. Kaca itu kan cerminan kita. Kalau kita punya kapasitas seperti itu ya mungkin bisa lah. Tapi kalau modelnya ini ya lah. Ini nasionalisme. Dan salah satu yang kemudian menginspirasi hari santri itu semangat nasionalisme ini. Dimana kita tahu ketika itu resolusi J dikumandangkan dalam rangka mempertahankan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia yang belum sepenuhnya merdeka. Siapa yang kemudian berada di garis terdepan? Para kiai, para santri. Santri tentu pemuda. Bahkan konon kita tidak tahu sejarah yang fix itu yang seperti apa. Yang bunuh Jenderal Malam itu jadi sopo gitu ya. Itu kan masih misteri. Konon santri namanya Harun, konon siapa gitu ya. Karena memang sengaja disembunyikan. Oleh konangan di Bule Inggo. Kan konon beberapa waktu yang lalu dubes Inggris ke Indonesia itu nanya-nanya, jadi sopo sing mandiri. Paling ada kalau ngelamati lah kira-kira gitu ya. Ini santri ini, nasionalisme. Maka ketika bicara nasionalisme, contoh teladannya bukan siapa-siapa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kalau ada yang bilang nasionalisme tidak ada dalilnya, membela tanah air tidak ada dalilnya, itu baca sejarahnya kurang lengkap dan paripurna. Karena kalau bicara dalil kan kita harus jujur. Dalil itu kan banyak, dalil banyak. Maka yang dilakukan Rasulullah tadi saya awali seluruh perilaku kehidupannya merupakan teladan untuk pulau dengan sami, termasuk semangat nasionalis. Hingga ketika kita mengatakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman, itu merupakan satu modifikasi konsep dari yang dulu dilakukan di Kanjeng Nabi berupa membela suku dan tanah airnya. Yakinlah bahwa nasionalisme punya referensi yang kuat dalam hasanah keislaman kita, hingga ketika kita membela tanah air dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah,
Yang keempat, Rasulullah itu di usia angka 20 tahun ke atas dipercaya sebagai bagian dari komoditas perdagangan. Mereka yang dipercaya untuk mengelola komoditas perdagangan. Maka dalam bahasanya Rasul itu mencontohkan amanatul ghaib, orang yang bisa dipercaya. Dalam bahasa lain, ini adalah jiwa entrepreneurship. Kita lihat misalnya ada janda cantik namanya Khadijah, kaya raya beliau. Dalam perdagangannya beliau tergolong orang yang sukses. Salah satu yang kemudian merapat menjadi bagian dari kongsi dagangnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah dari proses kemandirian, proses leadership, punya as-saja'ah, di etapa yang keempat ini Rasul mampu menunjukkan sebagai sosok yang memiliki jiwa entrepreneurship, jiwa kemandirian dalam arti kewirausahaan. Maka sebenarnya kalau kita cermati kepada Rasulullah, sosoknya adalah sosok yang multi talenta, lengkap luar biasa. Apa buktinya? Saat Rasul menikah, itu menikah dengan Khadijah usia 40 tahun, Nabi berusia 25 tahun. Maka kalau jenengan pengen dapat sunnah yang ini, mas-mas yang usianya sekarang 25, carilah janda usia 40. Kalau ikan kok rabi kai itbak Rasul. Tapi masya Allah, pernikahan ini bukan pernikahan yang mungkin dalam bahasa kita mempertimbangkan aspek-aspek duniawi, tidak. Hingga ketika Rasul itu napa bahasnya dilamar gitu ya, difitnah oleh Khadijah, ditakoki. Jadi ngelamar itu sebenarnya tidak harus laki-laki perempuan, kan? Boleh, perempuan tuh ngelamar tuh boleh. Boleh. Wong ada satu kisah gitu ya. Ini hadis tentang mas kawin itu. Di majelis kayak gini, moro-moro ngeten sahabat perempuan tuh ngaco. Kanjeng Nabi, kalau bahasa kita ya, nikahin aku dong. Itu perempuan tuh ngaco berdiri itu. Terus Nabi mesani ngerti dulu, kok gak patek seret gitu ya, gak patek connect lah gitu ya, gak punya chemistry itu. Akhirnya sekitar rumongso, arep nunggu niku terus enten sahabat Nabi yang mengajukan diri. Kanjeng Nabi, lek jenengan mboten kersa, kalih kula mawon. Terus Nabi tanglet, lho, sampean diopo di modal rapi. Nggih, mboten gadah napa-napa. Ya sudah, pulang dulu ke rumah orang tuamu, cari sesuatu yang kira-kira bisa dijadikan mas kawin. Pulang pemuda ini, kemudian datang ke Kanjeng Nabi, sampaikan satu kabar Kanjeng Nabi, di rumah mbok tidak ada apa-apa. Kanjeng Nabi blas kita nopo. Tenang, gak apa-apa, yakin betul kita nopo. Iltabis walau khataman min hadid. Jajalah boleh meneh, bikinlah mas kawin meskipun cincin terbuat dari besi. Boleh meneh nih kata beliau. Boleh lah, enek orang sepeda, orang diopo gitu ya. Kalau kita kan mungkin ya usaha ya, enek uji di buker-buker gitu ya. Pulang lagi, itu Kanjeng Nabi blas betul Allah zong tenggiri betul Allah. Terus main dagang Al-Quran, sampai nafal Quran dihafal, kabeh boten. Apa sudah hafal nih? Ya wis, dilengkapi dengan mas kawin bacaan Al-Quran. Sah. Jadi kalau teman-teman yang belum menikah tidak usah mikir mas kawin terlalu berat. Mas kawin dalam bahasa fikih la hadda li aqallihi wa la hadda li aksarihi. Tidak ada batas minimalnya, tidak ada batas maksimalnya. Disesuaikan dengan kondisi kebiasaan setempat. Tentu dalam tanda kurung juga berkaitan dengan negosiasi dengan calon pengantinnya. Ini mas pun bisa mengkawin deh, mas kawin apa deh, kan nggih. Ya apa mas apa lah. Tapi itu boleh. Nah, kembali ke Khadijah tadi, ketika Khadijah mengirimkan satu pesan untuk mengkhidbah Rasul, memperkenalkan dengan keluarganya, Rasul menerima dengan berbagai pertimbangan yang intinya adalah pertimbangan perjuangan. Waktu itu Muhammad belum jadi Nabi dan Rasul, tapi jenengan tahu Khadijah sesungguhnya tahu. Jamaah rahimakumullah, ketika menikah tadi saya sebutkan mas kawin tidak ada batasnya, tapi Rasul mas kawinnya kepada Khadijah ini luar biasa.
20 ekor unta yang kalau kita kuruskan sekarang, 1 ekor unta itu ketemunya ini ya sekitar mungkin dapat mobil Pajero berapa lah gitu ya. Itu mas kawinnya, dan hasil keringat sendiri, bukan warisan orang tua. Ini dalilnya untuk mbak-mbak ini. Yo mas kawin kau ada patese, tapi di kanjeng Nabi kan hukumnya lumayan. Yo mosok gourmet ahli-ahli kau besi, kan enggak yo oleh. Sing itu sapa kanjeng Nabi, ya berarti 20 ekor unta. Masih lemes. Langsung, waduh, angel lagi ya. Angel lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini satu gambaran betapa dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terdapat sekian banyak uswah, teladan, hingga sebelum jadi Nabi dan Rasul sekalipun jejak kehidupan beliau merupakan contoh teladan untuk kita semuanya. Ada aspek kemandirian, ada aspek kepemimpinan, ada aspek nasionalisme, dan ada semangat entrepreneurship. 4 komponen ini kalau dimiliki oleh pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda Nahdien, mahasiswa-mahasiswa UNU, yakin tidak akan berapa lama kita akan mampu meraih dan merebut apa yang kita cita-citakan. 4 ini tadi. Tapi kemudian faktanya kan tidak begitu. Faktanya tidak begitu. Maka ada satu ungkapan itu, al-Islam mahjubun bil muslimin. Seringkali Islam, konsep idealnya, konsep yang baik itu terhalang justru oleh perilaku umat Islam sendiri. Terhalang oleh kita sendiri. Dan menurut saya orang lain, orang di luar kita melihat bukan dari sisi sumber ajaran, tetapi melihat cerminan ajaran dari perilaku pemeluknya. Hingga ada misalnya fobia Islam, mereka yang takut dengan Islam. Kenapa? Karena sisi yang dipahami dan diamalkan sisi kerasnya Islam saja. Suka ngebom, suka mengkafirkan orang lain, suka membid'ahkan orang lain, suka melakukan sekian banyak kekerasan. Cerminan itu yang menjadikan tolak ukur. Padahal kalau kita cermati totalitas ajaran Islam itu, antara yang kasar dengan yang lembut, itu lebih banyak ajaran-ajaran yang menandaskan sifat kasih sayang dan kelembutan dibanding yang keras-keras tadi. Keras ada, tapi konteksnya jelas. Peperangan misalnya, iya. Dalam konteks sosial modern, misalnya kalau kita cermati, asma Allah itu kan ada yang dimensinya sebagai asma yang punya dimensi kata keras. Namanya jalaliyah. Jadi sifat yang kemudian muncul sebagai manifestasi keras. Al-Qahar misalnya, yang maha Jawa ini nyerem, memaksa gitu ya. Tetapi sifat jamaliyahnya, sifat kasih sayangnya lebih dominan ketimbang jalaliyahnya. Artinya secara konseptual agama kita itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Maka tugas kula panjenengan sami, tugas kita semua, teman-teman pemuda yang notabene mahasiswa UNI ini, bagaimana menebarkan konsep-konsep keagamaan, amaliyah keagamaan yang nuansanya adalah nuansa kasih sayang, nuansa kemajuan, progresivitas, bukan kekerasan. Kekerasan itu adalah masa lalu di mana Islam diperjuangkan dalam kondisi perang antar suku. Iya, kondisi yang memang masih menggunakan teknologi sederhana. Tetapi di era sekarang peperangannya tidak lagi menggunakan peperangan yang demikian. Oh, diatur ke Pak Rektor, kita masuk di era 4.0, 4.0. Kita sepakat kalau dunia maya itu tidak diisi dengan konten-konten yang positif, jangan salah, dia akan terisi oleh konten-konten yang tidak baik. Salah siapa? Salah kita yang pasif tidak mau memanfaatkan teknologi itu. Maka sekarang santri, mahasiswa itu ya mungkin selayaknya bawa HP dimanapun berada. Jujur di MT, Minhajul Tulab pesantren kami itu sudah dibolehkan bawa handphone semua santrinya.
Kalau kemarin tidak boleh, tahun ini menjadi boleh. Apa yang kita perjuangkan? Ayo perang lewat media sosial, karena kalau bukan kita yang ngisi, akan diisi oleh orang-orang yang tidak jelas juntrungan agamanya. Kan sering kita ngeluh ya, kok sing isi kae toh, kok ajarannya begitu toh. Sementara kita bisa ngeluh, isane mau ngeluh. Padahal hazanah pesantren, hazanah NU Nahdliyin itu digali, masya Allah luar biasa. Yang alim banyak, yang pintar banyak, tapi tidak terekspos. Kenapa? Karena kita dibatasi jarak geografis dan tidak mengembangkan ke arah teknologi IT. Ini pas Ramadan seneng kita, alhamdulillah. Sisi pandemi, sisi positifnya gitu, itu banyak pesantren yang sudah online ngajinya, jadi langsung gitu ya. Instagram, Facebook, ada yang macam-macam. Itu masya Allah. Dan kita tahu efeknya. Teman-teman yang kemudian ngaji itu memberikan pencerahan-pencerahan. Ternyata orang tahu, oh kiai pesantren NU banyak sekali memiliki orang-orang alim yang kepakarannya tidak diragukan lagi. Terekspos lewat dunia maya. Hari ini hampir tidak ada generasi milenial yang tidak pegang HP. Okay. Semuanya gitu. Bahkan bangun tidur sing digerai pertama adalah mantannya larang ya jam 8.00 wah tahajud lah wapit nih ada pasar mulai di pantai foto kali pulau aja hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kalau gak ada pemikiran gitu, dunia maya dan dunia nyata itu dua dunia yang sebenarnya hari ini sama-sama nyata. Karena seringkali mindset kita, mindset masyarakat itu justru lebih diarahkan ketika membaca, melihat apa yang tertuang di dunia maya. Sementara kegiatan-kegiatan dunia nyata itu merupakan cerminan dari mindset orang yang dipengaruhi dunia maya tadi. Karena itulah kemudian kita sepakat sekali bahwa UNU mahasiswanya tentu harus masuk di jalur itu untuk kemudian mengisi dunia maya dengan konten-konten yang positif sehingga kita bisa bermain secara cantik mempengaruhi peradaban dunia. Siap kira-kira Mas UNU? Siap? Siap semuanya? Kemarin Trik saya mengadakan lomba hadroh online, pesertanya se-Indonesia. Senang kita lihat, masya Allah dari Kalimantan itu. Ini kan Kalimantan gak iso. Kalimantan mau ngarep lomba hadroh ini kan diwakil gitu ya. Tapi online bisa. Jika kita tahu ada qasidah di sana, polanya seperti ini, polanya seperti ini. Ini manfaat dari kemudian dimunculkannya online itu sebagai media untuk berdakwah secara luas. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di dalam diri kanjeng Nabi kita bisa mengambil tauladan yang luar biasa. Teladan-teladan itu sudah semestinya kita manifestasikan, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sebagai pemuda, 4 komponen tadi yang kita cermati dan kita dalami, kita kuasai, kita lakukan dalam kehidupan kita, yakin akan muncul profil-profil Muhammad baru di era modern ini. Maka Maulid Nabi tidak sebatas mengingat sejarahnya, tetapi bagaimana mengaktualisasikan contoh nyata Rasulullah SAW di dalam kehidupan nyata kita hari ini, baik dalam konteks pengembangan kepemimpinan, pengembangan kemandirian, pengembangan nasionalisme, pengembangan entrepreneurs maupun pengembangan yang lain. Karena kita yakin seluruh dimensi kehidupan Rasul merupakan contoh teladan untuk kita semuanya. Allah sampaikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau orang pondok bilangnya laqad itu sumpahnya ada 2. Lamnya itu juga untuk penguatan. Taukid, qad kana juga bermakna tahqiq atau penguatan. Berarti informasi yang Allah sampaikan ini adalah informasi yang benar-benar ditaukidi, dikuatkan sampai menggunakan 2 kata penguat, la dengan qad. Apa yang menjadi informasinya? Ada uswatun hasanah, ada teladan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teladan yang kita sebutkan tadi dan teladan yang banyak itu kan yang merupakan
kenabian gitu, yang pasca kenabian masih banyak sekali, itu dapat diambil, dapat ditauladani oleh mereka yang punya dua hal. Nopo? Yang pertama yarjullah, orang-orang yang senantiasa hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat, jadi angel, tapi harus diupayakan. Jadi kita mengikatkan diri dengan Allah itu juga mestinya ya secara continuity, berkelanjutan, berkesinambungan. Yarjullah wal yaumal akhir. Jadi wis napa bayangannya sudah Allah terus itu baru bisa. Yang kedua, wa dzakarallaha katsira. Mereka yang dalam kesehariannya tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita sudah punya ta'alluq, sudah punya keterkaitan dengan Gusti Allah, bibir kita sudah berzikir kepada Allah, insya Allah menghadirkan Rasul dalam kehidupan kita akan menjadi satu keniscayaan dan bisa terwujud secara nyata. Maka bangunnya harus sinergis. Contoh teladannya kita pelajari, kualitas hati kita juga kita tingkatkan sehingga bisa nyambung, bisa connect. Ini harapannya. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya dalam rangka menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan nyata, hingga umat Islam, umat Nahdien, khususnya Ulu Lampung akan semakin jaya, semakin baik dengan meneladani pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi Mau'izatul Hasanah yang dibawakan oleh Kiai Haji Fahimul Fuad MSc. Semoga